Oke, welcome back di Everyday Insight, audio lesson Everyday Insight. Ya, gimana kabarnya? Sudah kenyang sama audio lesson Everyday Insight? Ya, semoga kamu ketika sudah membeli materi Everyday Insight ini kamu belajar dengan betul-betul ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah ikut Joyful Everyday, ini bakal jadi lebih mantap lagi sebenarnya. Ini memang aku sengaja buat combine gitu loh. Nah, di Everyday Insight kali ini aku itu ingin memberitahu kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen dikenal gitu ya, pengen terkenal gitu, kamu bisa pakai teknik yang bakal aku ajarin. Tapi kamu harus menanggung resikonya sendiri. Apa itu? Sebenarnya ini adalah personal branding. Yes, kamu kalau misalnya pengen dikenal, kamu mempelajari personal branding. Tapi ada personal branding yang bisa dibilang gimana ya? Dibilang bahaya juga netral-netral aja sih. Cuman bahaya tuh terkait resikonya. Jadi gini, kan personal branding itu banyak ya ilmunya, kayak kita harus tahu siapa diri kita, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, dan macam-macam gitu ya. Intinya kayak penggalian diri, terus habis itu orang lain harus tahu gitu loh. Orang lain itu harus tahu siapa diri kita. Nah, dari pecahannya personal branding itu ada yang namanya teknik bermain kutub. Oke. Jadi di sini ada permainan kutub ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Kita asosiasikan ekstrem kiri itu yang badnya ya, yang buruknya, dan ekstrem kanannya itu yang goodnya, baik banget gitu. Kalau misalnya kamu memahami content creator atau selebgram atau artis atau siapapun itu yang terkenal di luar sana, mereka secara sadar atau tidak sadar menggunakan teknik ini gitu ya. Kalau misalnya di ekstrem kanan gitu ya, kita bisa lihat orang-orang kayak yang ya agama ya, agamawan, religius, yang personal brandingnya tuh religius, yang baik, yang suka berbagi gitu ya. Yang sopan santun, yang kaya tapi suka menolong orang, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus yang di ekstrem kiri itu ada yang berisik, ada yang ganggu, ada yang suka nyari ribut, berantem mulu gitu ya. Sebenarnya nggak salah ya untuk bermain di kutub kiri atau kutub kanan, terserah. Tapi memang ada resikonya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya di ekstrem kiri aja deh ya, kita bahas yang personal branding ekstrem kiri. Itu oke lah, banyak orang yang nggak suka sama kita, banyak orang yang sebel sama kita karena personal branding kita tuh orang yang ganggu banget, ngeselin banget. Tapi ketika dia melakukan kebaikan gitu ya, ya dia akan dikenang dan dia akan merusak apa ya, asumsi dari orang itu gitu. Nah, kayak apa misalnya nih, misalnya aku kayak jahat banget gitu ya, suka ribut, mengolok-olok, tapi di real life aku tuh ternyata nolong orang. Asumsi kamu tuh jadi berubah. Cuman kalau misalnya kamu terlalu sering memakai teknik personal branding seperti ini, takutnya apa? Kebawa. Oke. Apa yang terjadi? Ya contoh seperti, ya aku sebut nama aja, Timothy Ronald. Oke. Timothy Ronald banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Tapi mungkin dia udah kebablasan ya ngomongin soal gym gitu. Akhirnya kan dia bikin gym juga. Jadinya ya gimana ya, resikonya adalah kamu banyak musuhnya gitu loh. Kalau kamu memakai personal branding yang ekstrem kiri ini gitu loh. Memang bakal terkenal juga, cuman terkenalnya lewat jalur yang buruk gitu ya, yang bad, versi bad boy-nya atau bad girl-nya gitu ya. Nah, di lain sisi ada personal branding ekstrem kanan, di mana personal branding kamu itu bagus banget, kamu orang kaya yang baik, religius, ramah, bla bla bla, suka berbagi gitu ya. Ini pun juga ada resikonya. Karena ketika sekali kamu blunder, kamu langsung kehilangan fans kamu akan kehilangan orang-orang yang mencintai kamu gitu. Ya. Apakah fansnya banyak? Iya di awal-awal ya, karena kamu memakai teknik branding atau personal branding yang
baik banget, citranya baik gitu, bakal dapat rame gitu, bakal dapat fans, bakal dapat apa ya, fans yang setia loyal gitu. Tapi sekalinya kamu blunder, oh, kamu akan langsung terjerembab, oke, langsung ke bawah, keadaan minus, oke. Contoh misalnya, nah kalau ini aku nggak berani nyebut nama, tapi intinya ada agamawan gitu ya, dia kayak citranya baik gitu, tapi blunder sedikit langsung hilang gitu ya. eh aku kasih tahu ini ya, apa ya, mungkin kalau misalnya kamu pengen dikenal gitu ya, karena kan aku ajarin gimana caranya untuk cepat terkenal gitu. Cuman memang sekali lagi aku ingetin resikonya, masing-masing ada resikonya, ekstrem kiri atau ekstrem kanan itu ada resikonya. Terus kalau misalnya kamu tanya, kamu personal brandingnya di mana? Aku ambil yang di kiri tapi aku nggak ekstrim. Oke, jadi kalau misalnya kamu bayangin ya, ada garis lurus gitu ya, ke kiri terus ke kanan gitu, dari kiri ke kanan set, terus kamu ada kasih titik satu poin di tengah. Nah, aku itu di sebelah kiri, oke, ekstrem kiri, tapi nggak terlalu tengah juga, jadi nggak tengahnya kiri, sisi kiri, tapi di sedikit, ya sedikit dekat di tengah-tengah gitu, tapi aku ambil di posisi yang kiri. Makanya kalau misalnya kamu paham, aku juga nggak terlalu terkenal kan, karena aku inginnya, oke, aku pengen pengen dikenal gitu, aku pengen terkenal juga, tapi nggak yang langsung cepat, aku nggak mau, karena itu resikonya, balik lagi, resikonya itu aku yang nggak bisa tanggung gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu takut untuk menanggung resikonya, kenapa kamu ajarin ini gitu? Ya aku tahu ilmunya, bukan berarti aku harus nerapin total juga kan. Kan dari kebijaksanaan kita aja gitu. Aku sih mengukur diri aku belum siap untuk menerima famous atau ledakan fan yang banyak banget gitu, dan aku juga belum siap untuk menerima resikonya gitu loh. Bahkan ketika aku masih di posisi ini aja ya, yang nggak terlalu ekstrim kiri gitu, itu pun sudah ada yang kontra gitu loh, ada yang nggak suka sama aku. Gimana aku kalau ekstrim kiri? Jadi seperti itu sih. Jadi sekali lagi terserah kamu ya, aku hanya kasih tahu. Mungkin kamu mau pakai ilmu ini di kantor, atau mungkin emang pengen jadi selebgram, tiktokers, atau konten kreator yang gede gitu, silakan kamu pakai teknik ini, monggo. Tapi sekali lagi resikonya ditanggung sendiri, oke? Yang penting aku udah menjelaskan kalau kamu main personal branding ekstrem kiri itu resikonya apa, manfaatnya apa. Kalau misalnya main di personal branding ekstrem kanan itu seperti apa dan resikonya kayak gimana. It's your choice. Sampai jumpa di Everyday Insight berikutnya.